Allah sampaikan dalam sebuah hadis qudsi bahwa manusia ketika miskin itu tidak ingat Allah. Alasannya apa? Karena dia sibuk nyari harta, benar ya. Jadi ketika miskin dia tidak ingat Allah karena dia sibuk nyari harta. Ketika kaya juga tidak ingat Allah ternyata. Kenapa? Karena dia sibuk ngurusi harta. Itu bedanya ya. Ketika miskin sibuk cari harta, ketika kaya sibuk ngurusi harta. Jadi tetap dua-duanya lupa ya. Tapi kalau dua-duanya itu adalah lupa, untuk kita, kira-kira kita pilih yang mana nih? Lah kasih dipilih ya. Padahal miskin dan kaya itu adalah sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Allah di dalam Al-Qur'an membuat peluang lain bahwa kekayaan itu bisa dicari. Ya. Kita kan sering mengatakan kaya miskin adalah takdir. Tapi ternyata kaya itu bisa diusahakan. Allah ngasih peluang itu. Mangkana yuridul hayata dunya wazinataha. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, ya. Jadi harta semuanya, ya. Yuwafa ilahim amalum fiha. Jadi Allah akan menyempurnakan balasan pahalanya di dunia. Wahum fiha la yubhasun. Dan mereka orang-orang itu di dunia tidak akan merasa dirugikan. Jadi bisa kaya, Pak, ya. Jadi orang yang ngotot pengen kaya itu bisa kaya dengan segala cara, ya, dengan segala cara. Mungkin bisa aja dia bangun tidur yang diingat dia pekerjaan, yang diingat dia dagang, yang diingat dia uang. Ikhtiar kemana saja, kerja keras, ya, dengan cara apapun, dan itu Allah kasih kesempatan mendapatkan itu, mendapat kekayaan, ya. Tetapi kata Allah, ulaika laisa lahum fil akhirati ilan nar. Tapi orang-orang semacam itu di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Ya. Jadi yang orang-orang ngotot pengen kaya, Allah kasih kaya. Tapi di akhirat dia masuk neraka. Wahabitu ma sanu fiha, maka lenyaplah apa yang dia usahakan di dunia. Wa batilu ma kanu ya'malun. Dan sia-sialah apa yang dulu dia lakukan di dunia. Jadi orang yang ngotot Allah kasih itu. Sehingga kita bisa lihat sekarang banyak orang kafir, orang Cina, ya, yang mungkin nggak beribadah juga kaya. Karena emang dia yang kejar kekayaan. Dan Allah itu kasih, ya, dikasih kekayaan. Ya, nekat, ya, dikasih, ngeyel dikasih gitu kan, dan benar-benar kaya, tapi di akhirat dia masuk neraka. Dan ini juga pernah dicontohkan oleh Qabil dulu melanggar takdir. Dia harusnya mengawini pasangannya Habil, ya kan? Secara syariah, secara aturan agama harusnya dia mengawini pasangannya Habil. Tapi karena kembaran dia adalah cantik, dia nggak mau, dia protes. Dan dia protes kepada Nabi Adam dan protes kepada Allah. Lalu Nabi Adam pun ikut protes. Nah, disuruhlah dia suruh berkorban. Korbannya ternyata sama Allah ditolak kan? Artinya apa? Takdirnya Qabil itu nggak boleh ngawinin kembarannya Habil, nggak boleh gitu. Jadi undang-undangnya sudah dilanggar, diprotes, ya, kemudian usul kepada Allah masih ditetapkan nggak boleh, tapi dia membunuh Habil. Akhirnya dikawinilah kembarannya Habil. Dia dapat dunia, tapi dia dapat neraka, ya. Itu pernah dipraktekkan oleh Qabil gitu, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebaik-baik contoh orang kaya untuk kita adalah Abdurrahman bin Auf. Dia masuk Islam 2 hari setelah Abu Bakar.
Dia kaya raya, dia ikut hijrah 2 kali ke Habasah dan juga ke Madinah. Dia berdagang dari nol, bersih hartanya benar-benar bersih, ya. Dan dia kaya sekali. Dia banyak menyumbang untuk agama Allah. Pernah menyumbang 1000 kuda untuk perang, ya. Pokoknya dia sangat dermawan. Dialah orang yang paling kaya di zaman Nabi. Tapi apa kata Nabi? Orang yang paling kaya ini rajin ibadah, Pak. Rajin sholat tahajud dan ikut perang Badar. Tapi kata Nabi, Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dengan merangkak, Pak. Sehingga dia menangis setelah mendengar berita ini. Kemudian dia menyumbangkan hartanya lebih banyak lagi. Ternyata justru malah tambah kaya, ya. Itulah Abdurrahman bin Auf. Sementara sahabat Nabi yang lainnya, yang miskin-miskin itu lebih cepat. Ada yang lari, ada yang terbang, cepat sekali, ya. Jadi dia masuk surga terlambat, ya. Kenapa dia terlambat, Pak? Kenapa dia terlambat? Padahal dia orang yang hebat, dari agama dia hebat, ya. Kenapa dia sampai terlambat masuk surga itu? Ada yang tahu nggak? Kenapa orang yang paling hebat di zaman Nabi, ibadahnya kuat, tahajudnya kuat, baca Qur'annya kuat, ikut perang Badar, dermawan paling dermawan, tapi masuk nerakanya, masuk surganya merangkak? Itu yang dipertanyakan. Kenapa? Itulah keadilan Allah, Pak. Itulah keadilan Allah. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kekayaan, gitu loh. Karena dia setelah merasakan kekayaan, makanya dia terlambat, ya kan? Dalam sebuah hadis kan orang kaya itu masuk surganya terlambat setengah hari, ya. Mereka kan akhirnya terlambat kan setengah hari menurut hitungan akhirat, ya. Kalau hitungan dunia adalah 500 tahun. Ya, jadi orang kaya itu masuk surga terlambat 500 tahun. Orang miskin lancar, Pak. Kita udah poya-poya di surga, orang kaya masih ngantri 500 tahun, Pak. Kita hidup di dunia ada berapa tahun nih? Nggak nyampe 100 tahun, ya. Tapi nanti orang kaya itu 500 tahun ngantrinya, Pak. Bayangin, Pak. Nah, itu. Nah, itulah keadilan, ya. Makanya kita terima saja ketetapan Allah itu. Kaya miskin itu sama. Karena yang membuat masuk surga itu bukan jumlah kekayaan itu, bukan, ya, bukan, ya, bukan jumlah orang kaya harusnya masuk surga duluan karena dia nyumbang paling besar, tidak bisa, ya, karena tingkat besarnya pahala itu ditentukan bukan tingkat besarnya sumbangan, tapi ditentukan berdasarkan tingkat kesulitannya, ya. Orang kaya, umpamanya model siapa nih yang paling kaya, ya? Hah? Siapa? Abu Rizal Bakri, ya. Dia nyumbang ke masjid, ya, 100 miliar. Umpamanya, ya, satu masjid 100 miliar. Bagi dia itu kecil, Pak. Kenapa? Uang dia triliunan. Dia punya rumah, punya mobil, punya sawah yang luas, punya kebun. 100 miliar itu kecil. Sementara tetangga kita nyumbang masjid 100.000. Dia nggak punya rumah, nggak punya kebun, nggak punya apa-apa. Itu pahalanya jauh banyakan dia yang cuma 100.000. Karena 100.000-nya dia adalah mati-matian, gitu loh. Nggak ada tabungan di belakangnya, itu. Makanya bagi Allah kaya miskin itu sama saja, Pak. Sama aja. Karena pahalanya bukan besarnya itu, bukan, tapi tingkat kesulitannya itu. Ya. Bayangin kita nggak punya rumah, pekerjaan nggak punya, uang segitunya disumbangkan. Itu kan berarti 100% lebih. Hartanya 100% disumbangkan. Sementara Abu Rizal Bakri itu paling berapa persennya, Pak? Dia masih nyantai. Kan gitu kan? Nah, itu makanya sama. Makanya ibadah yang paling tinggi itu bukanlah jihad, bukan. Ibadah yang paling tinggi bukan sholat tahajud, bukan haji. Ibadah yang paling tinggi adalah menerima
apa itu takdir, itu takdir, ridho, itu loh, ridho. Ya Allah, saya ridho, saya dijadikan orang miskin. Dengan ridho maka kita tidak akan menyalahkan Allah, gitu loh. Dijadikan sakit pun ridho. Dengan ridho kita sakit, kita dapat pahala, gitu. Jadi apapun yang ada pada kita sekarang, kita nikmati, kita syukuri. Inilah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita.